masih penasaran sama sikap Putri yang tadi. Kalau emang Putri lagi ngajar, pasti Putri nggak akan ngangkat. Putri nggak ngangkat teleponnya. Berarti benar dia lagi ngajar. Mungkin gua aja yang terlalu overthinking sama Putri gara-gara kejadian tadi di resto. Putri. Iya, Pak. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu baru balik? Kamu tahu kan, peraturan di kantor ini, break makan siang itu hanya 1 jam. Saya minta maaf, Pak. Tadi Saya nggak butuh alasan kamu. Yang saya butuh, lain kali, kamu jangan pernah ulangi ini lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Pangeran benar-benar bersikap profesional kalau lagi di kantor. Tapi wajar sih, secara mungkin Pangeran gak mau ada karyawan lain yang ikutan ngelakuin kesalahan kayak gue. Perasaan saya jadi nggak tenang ya. Setelah saya tahu kalau Putri akan makan siang sama cowok itu, rasanya kacau pikiran saya. Tapi saya nggak boleh seperti ini. Harusnya saya bisa bahagia melihat Putri bahagia dengan cowok itu. Come on, Pangeran. Lo harus bisa move on. Lo harus bisa melupakan Putri. Ya halo, Tak. Sorry ya, Tak. Gue belum sempet balas WA lo. Emangnya apa sih yang penting banget? Lo gak mau cerita by phone? It's okay, gak masalah. Habis ini gue samperin lo ya. Oke, I'll see you, bye. Sebenarnya apa yang pengen Atta omongin ya? Sepertinya penting banget. Demi apa, Put? Lo kegep sama Pangeran lagi makan siang bareng sama Arga. Dan sebenarnya yang bikin gue bete itu, Pangeran marahin gue di depan Bu Maura. Iya, kalau itu menurut gue wajar kali. Secara kan Pangeran sekarang bos lu. Lagian, lo keterlaluan juga sih. Masa balik kantor sorean banget. Lo pasti cemburu kan sama Pangeran karena deket sama bos cewek lo itu. Ya nggak? Ngaku sama gue. Kriwil! Jangan berisik, Cid. Mendingan lo bikinin gue minuman yang bikin otak gue jadi fresh lagi. Pas banget. Makanya tadi gue mau nanya ke lo sebenarnya. Kenapa muka lo kusut kayak gitu? Gimana nggak kusut coba? Gue ini dikejar-kejar deadline, tapi susah banget buat nemuin Rizky. Ya emangnya Rizky nggak ada di kantor? Ada sih,
Cuman lagi sibuk sama Om Raymond. Mungkin mereka lagi ada project yang mereka bahas kali. Masalahnya Put, mereka itu bukan bahas project. Kalau gue kasih tahu kalian berdua apa yang mereka bahas, kalian berdua pasti kaget banget. Apaan sih? Pangeran. Ngapain coba ngebahas-bahas orang yang udah meninggal, ya kan? Tapi gue penasaran Put, apa gerangan yang bikin Om Raymond sama Rizky itu ngebahas-bahas pangeran, bawa-bawa nama pangeran lagi? Ya nggak sih? Yaudah, gue bikinin minum buat lo ya. Any special request? Yang penting bikin otak gue fresh lagi, Citra, oke? Oke, langsung disiapkan buat lo. Ntar ya. The best. Thank you, Cit. Jadi apa yang mau lo ceritain ke gue? Rizky udah tahu semuanya. Jadi Rizky itu kemarin datang ke kantor lu. Dan dia tahu kalau kantor ini milik lu. Dan bukan cuma itu doang. Sekarang Rizky tahu kalau lo itu belum meninggal dan selamat. Ya, gue yakin Rizky itu bakal cerita sama Om Raymond. Apalagi sekarang Rizky itu udah kerja di kantornya Om Raymond. Ini gawat, tak? Gawat buat lo. Bukan, buat Putri. Gue pikir deh, tak. Kalau sampai Om Raymond tahu, otomatis Ibu Nawang akan tahu. Kalau sampai mereka tahu, gue yakin soal ini akan menjadi pembahasan yang akan terus-menerus membuat situasi jadi nggak kondusif dan malah bikin Putri jadi tertekan. Gue kasihan sama Putri. Apalagi sekarang. Putri kerja di kantor lu kan? Ran, please. Gue kasih saran sama lo ya. Lu batalin nerima Putri buat kerja di kantor lu. Lu kan bosnya. Gue yakin ya, semua karyawan lu itu pasti ngikutin apa yang lu bilang. Lo salah, tak. Justru nggak semudah itu. Justru karena gue adalah bosnya. Gue harus kasih contoh buat karyawan yang lain. Kalau seandainya seperti lo bilang, tiba-tiba gue nggak terima Putri di kantor gue. Alasan yang valid apa? Malah itu contoh yang nggak baik buat karyawan-karyawan di perusahaan gue. Nggak baik juga buat gue. Terus mau lu gimana? Gue nggak bisa kabur lagi dari masalah. Gue harus hadepin. Gue harus selesain semuanya satu persatu. Dimulai dari Rizky. Apalagi si Rizky itu udah emosi banget sama lo. Udah lost control, pengen banget nyamperin lo. Gue sebagai sahabat lu, Ran, dan coba buat cegah dia biar gak nyamperin lo. Sampai gue ketonjok. Wajar kalau dia marah sama gue, Pak. Apalagi setelah semua ini. Tapi tetap, gue harus temuin dia dan gue harus minta maaf. Kedatangan Bu Lisa tadi sama sekali nggak aku harapkan. Padahal seharian ini aku masih terus mikirin soal pangeran yang ternyata benar masih hidup. Aku juga mikirin Putri. Apa Putri sudah tahu ya soal pangeran? Pak Bos,
Kok Bulisa itu orangnya gitu banget ya? Kenapa emangnya? Ya itu Pak Bos. Saya perhatiin kok udah sering banget loh ke kantornya Pak Bos. Padahal belum bikin janji. Terus pakai acara surprise segala lagi. Saya nggak tahu deh, Jo, kalau itu, Jo. Cuman kalau saya tolak kan nggak enak. Etikanya juga nggak begitu, Jo. Dia juga sahabatnya Bu Nawang. Iya Pak Bos, saya paham. Pak Bos jadi serba salah kan? Tapi masalahnya Pak Bos, kalau udah seringan begitu, nanti Bu Bos Mimi kalau lihat bisa cemburu loh. Itu, kelar hidup saya. Oh iya, Jo. Ini loh, masalah pangeran. Jangan sampai kamu keceplosan depan Bu Nawang. Awas kamu. Ya siap. Oh ya, itu loh Rizky, kamu urus lah, Jo. Ya jangan sampai dia buat masalah lagi, bikin repot aja, tau nggak? Beres Pak Bos, beres pokoknya. Sekarang aku harus pikirin, kapan baiknya bahas masalah ini, Putri. Pak, Bapak juga baru sampai. Harus sampai. Aku harus cepatnya ngomong ke Putri. Kalau memang Putri sudah tahu soal ini, aku harus halangi Putri supaya dia nggak main api. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu ya? Apa jangan-jangan Bapak udah tahu soal pangeran? Oh iya. Iya, Bu. Dia udah lapar. Udah duluan. Iya. Buruan nih, Pi. Rasanya belum tepat kalau aku bahas Lisa sekarang. Karena aku harus lebih dulu ngomong ke Putri soal pangeran.